Izin le kepada Dr. Habib Yusra nyolong siro jemaah sasalah pandai password yang berakonnya kerja di dalam uronyo hawaruh ka urunyo dah nama hole pertanyaan lu nyan hagai Habib Yusra ini singkat dah. Kalau perkara itu saudaraku nanti akan kita bincang secara khusus di belakang. Tolong catat nomor telepon saya. Nah Habib, matang Habib pakai lembu esat, nah Habib lembu balung dan Habib tak pernah telepon dong berapa nomornya? 91. Nanti di DM aja nanti. Di DM aja. Di DM aja ya. Ya. Oke. Dan itu lain sedikit itu agenda. Nanti akan kita bincang secara khusus tuh. Siap Habib, sebab long kalian pi jamaah ini dalam pi kalian kata foto. Silakan Pak Bay. Ya, jadi Dr. Habib, jadi saya kan tadi ada buku tadi bagaimana ke depannya kan, sebenarnya sudah terjawab dengan adanya tadi akan mengadakan tutukan di GCC ya. Ya, betul. Justice of Crop betul. Pengadilan Belanda. Tapi saya pandangan supaya orang cinta perdamaian lah, katakan begitu. Karena kan saya kerja di Republik ya. Jadi analisa saya mungkin salah. Dengan adanya MOU sebagai jurisdiksi itu Aceh ke depan kan, tadi isi buku tadi kan depan kan. Ini pandangan perspektif yang saya lakukan selama tugas. Sekarang kan udah laskar Bang Da. Jadi Aceh itu pertama dari inti MOU itu adalah Aceh akan mendapat pemerintahan baru dengan catatan selalu self government, 2 self determination, 3 state of federal. Walaupun dia dalam kerangka republik, gitu dia, Dr. Habib. Seperti Selangor Malaysia kan state of federal kan, tetapi dekat Malaysia Raya kan. Seperti itu kedepannya. Itu kalau analisis saya mengenai MOU. Tetapi itu kan tidak pernah terejawantahkan. Apa ketidakmampuan pejabat pemangku kejabatan di Aceh, langkah-langkah itu seperti sudah terbuai dengan alunan Republik seperti itu, Dr. Habib. Perkara itu sebenarnya saya sudah tulis itu Pak Bay dalam satu artikel berjudul menziarahi makam MOU Helsinki. Tentang apa sebenarnya kendala itu? Ya. Apa kendala? Kemudian satu lagi yang perlu kita pahami, tapi ini sebetulnya ada satu kajian khusus nanti ini apa perkara ini. Yang menandatangani MOU Helsinki itu atas nama apa itu, Pak Bay? Jururunding. Atas nama apa? Atas nama Jururunding, ketua Jururunding atas rekomendasi dari pemimpin ASNLF. Seperti itu. Bukan. Yang menandatangani itu adalah Malik Mahmud, MOU Helsinki itu, on behalf leadership of Free Aceh Movement. Free Aceh Movement atau Gerakan Aceh Merdeka itu siapa yang bentuk, Pak Bay? Bukannya sayap militer daripada... Bukan. GAM, Gerakan Aceh Merdeka itu adalah dibentuk oleh Soeharto tahun 1980-an. ...80-an ya? 80-an. Sebelum itu Pak Bay, sebelum GAM itu, pihak Orde Baru menyebut GPLHT kan? Ya. Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro. Itu tahun 76. Kemudian setelah tidak laku itu, dia buat lain lagi, namanya adalah
Gerakan Aceh ini adalah sebagai gerakan fundamentalis Islam. 2. Yang ketiga baru dibuat gerakan Aceh Merdeka. Kemudian tidak puas lagi dibuat disusul lagi dengan sebutan gerakan teroris, bukan, gerakan pengedar narkotika internasional. Kemudian dibuat lagi tuduhan sebagai gerakan terorisme internasional. Sampai kemudian tahun 2004, Pak Bai, waktu ada sidang di Mahkamah Hudinge di Sweden, itu isu tentang tentang terorisme internasional dibawa oleh pakar hukum daripada Indonesia. Dalam buku yang di tangan Pak Bai itu ada itu tuh kan? Ya. Ada itu kan? Ada berapa itu pakar hukum itu yang menuduh Aceh itu sebagai gerakan terorisme internasional itu, termasuk Susi Marsudi, Bahtiar, kepala polisi itu, Profesor Mulyatno, Bahtiar. Dangi Bahtiar. Nah, kemudian yang sekarang ini sedang populer ini pakar hukum internasional di UI itu Hermanyanto itu. Kemudian Profesor Amir Rais, kemudian Sapi Ma'arif, kemudian Dr. Faisal yang orang Minang itu tuh. Dalam buku putih itu lengkap itu. Dan apa jawaban daripada mahkamah itu? Putusan Mahkamah Hudinge tanggal 18 Juni 2004 membatalkan semua tuduhan daripada Indonesia itu bahwa Aceh Merdeka itu adalah teroris. Tidak benar itu. Itu jurisprudensi itu. Yang tuntut itu Profesor Dr. Muladi MA namanya. Oh, ada 13 orang itu. Namanya saya sebut di situ tuh kan. Ya. Lengkap namanya. Jadi artinya Pak Baik, yang menandatangani MOU Helsinki itu termasuk waktu di Jenewa, jeda kemanusiaan dan pengertian permusuhan itu adalah mengatasnamakan NGO, bukan mengatasnamakan negara Aceh Darussalam. Patutlah ketidaksetaraan itu. Terjadi ketidaksetaraan dalam perundingan. Yang satu NGO, yang satu negara. Boleh tidak saya menceritakan detik-detik pendandatanganan jeda kemanusiaan Pak Bay? Moderator, boleh enggak? Kalau misalnya masih nyambung ke buku ini, silakan Pak Yusra. Karena waktu kita 1 jam lagi. Waktu kita 1 jam lagi nih. Waktu kita 1 jam lagi. Silakan. Jadi ketika itu Pak Bay kan, saya Tengku Hasan Ditiru, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bahtiar Abdullah, Syarif Osman dan Muzakir Abdul Hamid duduk di gedung Oval itu, di Basli itu, tempat penandatanganan daripada tempat itu adalah pernah digunakan oleh Yahudi tahun 1897 itu, di tempat itu tuh. Jadi 10 menit menjelang penandatanganan jeda kemanusiaan itu, datang Martin. Dia kata, Pak Bay, Tengku Hasan, ini pihak Indonesia tidak mau menandatangani perjanjian ini kalau jabatan Dr. Zaini itu adalah sebagai Menteri Kesehatan Negara Aceh. Tidak mau Indonesia itu tuh. Kata wali waktu itu, oke, Martin, oke. Kalau begitu, hilangkan itu jabatan Hasan Wirayuda sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Supaya satu-satu poin.
akhirnya Martin ini kembali kepada kamarnya agak jauh sedikit, kembali kepada mereka. Setelah mereka kembali, Pak Bay, kemudian pintar juga ini juru runding Indonesia ini, dia melakukan hubungan langsung dengan pihak Jakarta, yang waktu itu adalah Megawati dengan SBY sebagai menteri waktu itu, dan Megawati itu sebagai presiden kan. Kalau begitu, ini Pak Bay ini dan kawan-kawan semua ini, Aceh itu memang pintar berperang, tetapi dalam dunia runding mereka tidak apa-apanya. Sekarang begini aja, Martin. Coba tawarkan kepada mereka. Kami rela membuang jabatan Hasan Wirayuda itu sebagai Menteri Luar Negeri. Dan Dr. Zaini juga sudah dibuang namanya sebagai Menteri Kesehatan. Oke. Nah, tetapi sekarang kita ubah. Hasan Wirayuda mewakili pemerintah Republik Indonesia, sementara Dr. Zaini mewakili daripada Representative of Free Aceh Movement, mewakili gerakan Aceh Merdeka. Kami sedang duduk di situ tuh Pak Bay itu, di Jenewa tuh. Enggak. Jadi setelah itu, kalau begitu oke itu Martin, kata Wali. Inilah sebenarnya puncak kesilapan. Oke. Introduksi sedikit Habib. Ya. Pertanyaan sedikit saja, nanti terlalu panjang nanti ceritanya kan. Tapi kan ada Habib di situ, terus ada Dr. Zaini, juga ada Malik Mahmud, ada Martin Antasari. Pertanyaan saya, Habib saat itu almarhum Wali ada di mana, Santiro? Habib? Ada sama saya, duduk di samping saya. Di samping saya. Wali, saya, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bahtiar Abdullah, Bang Jamil, kemudian Muzakir Hamid. Jadi tiba-tiba setelah diubah seperti itu Pak Bay, oleh Wali terkuasa ditiru. Kalau itu oke itu Martin. Representative of Leadership Free Aceh Movement, atau wakil daripada GAM. Sekarang saya tanya sama Pak Bay, GAM itu NGO atau negara? Pak Bay? Negara seharusnya. Tapi hari ini kita baru tahu kan? Betul. Sudah 25 tahun 20 tahun. Hari ini kita baru tahu bahwa mengapa Malik Mahmud menandatangani MOU itu atas nama NGO, bukan atas nama negara. Patutlah Indonesia itu menandatangani atas nama negara. Kemudian Aceh, apa konsekuensi logisnya apa? Ketika diajukan untuk mengibarkan bendera bulan bintang, walaupun sudah dikukuhkan melalui Kanun nomor 3 tahun 2013 oleh Zaini Abdullah waktu itu sebagai gubernur, tetapi Indonesia itu lebih cerdik dan licik. Tahun 2007 dia mengeluarkan PP nomor 77 tahun 2007 yang bahwa semua bendera yang memiliki kemiripan dengan bendera separatis dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia. PP nomor 77 tahun 2007. Habislah tersepak dari lapangan bola itu.
Sampai hari ini tidak boleh dikibarkan berdasarkan PP nomor 77 tahun 2007. Sementara kanun yang dikeluarkan oleh Zaini Abdullah itu tahun 2013 kalah bersaing dan kalah dalam intelektual berhadapan di meja runding. Oke, sedikit lagi Habib. Sedikit lagi Habib. Ya, bergantian mungkin ada yang lain. Ya, sedikit lagi nih biar tuntas pertanyaan tadi. Ya. Oke, setelah penandatanganan MOU yang dihadiri oleh Zaini Abdullah, dihadiri juga oleh almarhum Wali sendiri ada di situ tidak. dan termasuk Habib juga ada di situ. Wali tidak ikut. Ya. Maksud saya ketika perjanjian itu ditandatangani dan poin-poin ataupun pasal butiran yang ada di dalam MOU tersebut diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa Indonesia telah melanggar kesepakatan. Apa reaksi daripada kawan-kawan yang ada di sana, Habib, saat itu? Reaksi daripada teman-teman ketika mengetahui bahwa Indonesia ini udah curang, sudah melanggar daripada kesepakatan MOU. Ada membuat gerakan apa di sana yang terjadi? Maaf ini dalam bulan Ramadan kita berbicara ini, tapi tidak apa-apa, asal tidak sebagai fitnah. Kalau fitnah nanti batal puasa kita kan. Oleh karena jaringan kawan-kawan saya dulu mereka tidak memiliki pengetahuan untuk berhujah di forum antarabangsa. Tidak memiliki pengetahuan. Bagaimana mau berhujah sementara ilmu tidak ada? Jadi Pak Bay, kalau di Takengon ada didong itu kan. Didong itu kalau sudah pukul 3 malam ya, itu misalnya antara Lakiki atau dengan Trunajaya atau dengan burak terbang dengan siapa begitu. Imbang itu ilmunya imbang, isu yang akan diperdebatkan dalam didong itu imbang antara kedua C itu. Kalau tidak imbang kalah. Pukul 5 pagi diketok palu oleh hakim bahwa grup ini kalah karena tidak mampu berhujah. Terakhir Habib, terakhir. Menurut Habib sendiri, berdasarkan pemikiran Habib sendiri, apakah setelah MOU ditandatangani tersebut, kita semua merasakan bahwa ada unsur pengkhianatan di dalam perjuangan Aceh Merdeka, terutama di dalam MOU ini sendiri? Itulah inti buku ini. Itulah intinya dalam buku ini, Pak Bay. Bacalah dengan baik-baik. Bukan Pak Bay itu, Pak Yusra. Justice. Nah, penanya yang lain lagi. Nah, begitu ya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, ini Justice yang menanyakan itu inti buku ini, jadi mengetengahkan sejarah dari Portugis, bagaimana secara pemikiran, konsep, pengkhianatan yang terjadi, siapa berkhianat, siapa yang dikhianati, siapa pembunuh yang dibunuh, daftar fotonya ada, daftar orangnya ada. Nah, makanya ini penting sekali. Menurut saya ini untuk dibaca teman-teman, tadi sudah saya tanggapi di kolom komentar, misalnya ke siapa, berapa biayanya. Jadi buat Justice lebih lanjut, silakan baca nanti buku ini. Dan ini saya ambil alih dulu teman-teman yang naik dan teman-teman yang bergabung. Sementara saya matikan kolom komentarnya karena ramai sekali. Cuma komennya itu bukan mengarah ke buku ini, yang lain komennya, makanya saya matikan, maaf. Sekali lagi. Jadi mohon pada teman-teman yang di kolom komentar maupun yang naik, kita bahasanya fokus. Karena waktu kita terbatas. Dan ini waktu kita 45 menit lagi nih Pak Yusra. Ya, 45 menit lagi. Dan kemarin sebab di Denmark pun akan masuk waktu salat Jumat.
Ya, berapa jam lagi? Berapa jam lagi? Kami ngikut waktu Pak Yusra saja. Ini kita jadwalkan tadi setengah 12 di Inggris sekarang 10.43, sementara di Denmark sudah 11.43. Zuhur di Denmark jam berapa? Pukul 12:15. 12:15. Berarti ini setengah jam lagi. Oke. Setengah jam, kurang dari setengah jam lagi, 20 menit lagi supaya Pak Yusra ada waktu 10 menit untuk persiapan zuhur. Oke, baik teman-teman. 20 menit lagi. Bang. Ya, silakan langsung ke pertanyaan, fokus ke pertanyaan, dan buat teman-teman yang ingin memiliki buku, di kolom komentar sudah saya tanggapi tadi. Ke siapa dipesan, silakan dipesan ke nomor yang sudah di-share. Sebelum ke Putra, buat teman-teman selamat bergabung sekali lagi. Terima kasih sudah follow, sudah buat hadiahnya juga, buat like-nya sudah bergabung dan menge-share. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Silakan Putra, secara singkat karena waktu kita 20 menit lagi. Siap Bang, makasih. Namaku Ranto, tinggal di Bandung. Pak Habib, dulu kita pernah ketemu di Banda Aceh tahun 2015. Pada saat itu, izin Pak Habib, tadi banyak cerita yang bagi kami sebenarnya buram, artinya di era milenial hari ini yang umuran 30-40 yang tidak membaca tentang sejarah Aceh. Namun terima kasih Pak Habib sudah mendapatkan pencerahan di bulan suci Ramadan ini, sehingga ada sebuah harapan. Ini pertanyaan saya sebenarnya. Dengan banyaknya buku sejarah dari periode presiden juga banyaknya itu, kemudian pertanyaan saya sederhana, apakah menurut Pak Habib, prediksi Pak Habib, sejarah lama itu akan muncul nggak kira-kira ke depannya? Itu pertama. Yang kedua, dengan Wali sudah meninggal, tinggal Pak Habib, kemudian Pak Jainal dan sebagainya untuk hari ini, apakah teman-teman mantan kombatan GAM akan memperjuangkan senior-seniornya yang dulu mungkin terputus dan ataupun mungkin SDM-nya pada saat itu belum seperti sekarang? Itu saja Pak Habib, ini bisa menjadi pencerahan bagi kita yang muda-muda sekarang yang berasal dari Aceh. Terima kasih Pak Habib. Bomi, berizin. Pak Yusra dan teman-teman, ini sesi terakhir. Sesi terakhir, dan kita tutup nanti di jam 11.05 atau 11.05 ya, atau boleh pukul jam 12 lewat 5 boleh. Oke, iya. 11.05 waktu Inggris, 12.05 waktu Denmark, karena kita beda 1 jam. Ya. Jadi ini sesi terakhir, nanti setelah ini kita berikan kesempatan closing buat Pak Yusra. Sebelum dijawab, sekali lagi teman-teman, buat yang mau memesan biar jelas, kemudian bisa mendalami lebih lanjut apa yang dibahas dalam buku Pak Yusra, silakan kalau mau yang berminat memiliki buku ini pesan di nomor di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang bergabung, terima kasih buat semuanya. Silakan Pak Yusra ditanggapi. Terima kasih. Oke, kepada penanya yang terakhir ini, kita sebagai bangsa Aceh yang memiliki pikiran yang cerdas, kita mesti yakin bahwa walaupun pemimpin kita sudah tidak ada, seperti diakui oleh Belanda bahwa orang Aceh itu berbeda dengan orang Siak dan berbeda dengan Jawa. Ini saudara, pegang ini, bukan ucapan saya, ini ucapan daripada tentara Belanda itu. Kalau di luar Aceh, begitu pemimpinnya mati atau kita tahan, langsung berhenti itu perjuangan mereka. Tetapi di Aceh katanya tidak. Ucapan daripada Pan Swieten, Panglima Perang 1874. Di Aceh, walaupun sultannya kita sudah tahan, walaupun beberapa pegawai tinggi kesultanan itu sudah kita bunuh dan kita penjarakan dan kita sudah siksa, kalau kita tidak kuasai rakyat Aceh itu secara keseluruhan,
tidak ada artinya apa-apa bagi kita. Oke, jadi sekarang ini walaupun Tengku Hasan ditiru sudah tinggalkan kita, dan anak buah beliau yang dididik di Libya, saya boleh pastikan 99,9% sudah berkhianat kepada beliau. Tapi masih ada kita sekarang ini. Jangan kecut. Sebab yang kita perjuangkan ini bukan harta kita, bukan harta pribadi ya, tetapi perjuangan bangsa Aceh begitu. Coba bayangkan sekarang ini, semua orang atau putra Aceh yang dididik oleh Tengku Hasan, ditiru di Tajura itu, Libya itu, berkhianat semua. Coba bayangkan. Atau kalau saudara ada memiliki siapa yang tidak berkhianat, tolong tunjukkan kepada saya. Satu orang saja. Sebab menurut Frantz Fanon, seorang penulis yang pakar revolusi dari Perancis, diam itu adalah berkhianat. Catat itu saudara. Diam adalah berkhianat. Menurut Frantz Fanon, seorang penulis dari Perancis. Jadi usaha-usaha untuk ke depan memang sedang dilakukan sekarang ini. Perkara hasil atau tidak nanti adalah ikhtiar kita yang akan mengusahakan. Kepada Allah kita meminta petunjuk, dan kepada Allah kita memohon reda dan rahmat. Ya. Begitu saudara. Ini ada pertanyaan dari Mr. Presiden. Berarti Pak Yusra juga pengkhianat katanya. Nah, ini gimana? Ya bagus juga. Tetapi saya kan tidak ikut sebagai tentara Libya. Kembalikan pertanyaan itu. Saya tidak dididik di Libya. Saya adalah teman berdiskusi dengan Wali, dan saya seorang kepercayaan beliau. Kalau ada apa-apa hal mengadu pada saya, dan bahkan ada surat rahasia yang sekarang ini surat itu berada di tangan Musanna Abdul Wahab di Amerika itu. Bagaimana Tengku Hasan ditiru itu mengadu kepada saya melalui surat itu. Dan surat itu suatu masa akan kita keluarkan nanti. Atau mungkin dalam buku ini sudah ada itu. Dalam buku ini ada itu surat itu. Ya. Ya, karenanya Pak Yusra, ini waktu kita singkat lagi teman-teman. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Yusra kenapa sampai buku ini mengambil judulnya Menyematkan Pangtibang, karena salah satu intinya adalah itu. Ya Pak Yusra ya? Ya betul. Ya. Dan di daftar buku ini ada siapa yang berkhianat, siapa yang dihianati, termasuk Pak Yusra sendiri menurut diceritakan dalam proses buku ini, bagian daftar yang dibunuh. Benar ya Pak Yusra ya? Betul. Oleh pengkhianat-pengkhianat tadi ya? Iya betul, tahun 2009. Oke, baik. Jadi moderator, bagus juga itu pertanyaan daripada Bapak Presiden tadi itu bagus tuh. Berarti saudara Yusuf berkhianat. Saya katakan tadi bahwa semua putra Aceh yang dididik menjadi tentara di Libya itu secara keseluruhannya sudah berkhianat kepada Tengku Hasan itu. Kalau ada yang menolak, silakan nanti akan kita buka diskusi lain tentang perkara itu. Tetapi saya bulan puasa ini tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang berbau fitnah. Saya mengatakan sekali lagi bahwa semua anak didik wali yang dilatih di Tajura Libya itu berkhianat. Bertuah saya tidak ikut. Berarti termasuk Muzakir Manap, Habib. Betul.
Siapa lagi? Apa motif mereka untuk mengkhianati teman-teman seniornya Habib pada saat itu? Menurut Habib. Itu mungkin akan kita bincang nanti lain apa. Ini penting Bang Yusradi. Untuk generasi muda tahu bahwa kalangan muda lah ya kita sebut Pak Mualim dan teman-teman muda pada saat itu melakukan itu yang pergi ke Libya. Motifnya apa dan kepentingannya apa? Ya, Itu. nanti kalau di secara gamblang di sini nanti teman-teman nggak baca buku itu lagi karena disampaikan ke saya karena saya menghost ini. Nah, Dr. Yusra ini salah satu target yang dibunuh tahun oleh 2009. Pangtibang tadi. Tahun 2009. Ya. Oke, baik. Ya, jadi syukurnya beliau tidak terbunuh waktu itu sehingga bisa berdiskusi dengan kita hari ini juga tadi karena berkat amalan Pak Bay ya dan bulan Ramadan sehingga bisa bersilaturahim via udara. Baik, ini sudah jam 10.54 di Inggris, di Denmark sudah jam 12 kurang 6. Buat teman-teman sekali lagi yang mau memiliki buku ini, silakan dipesan. Sudah ada tadi nomor kontaknya Pak Imam di kolom komentar. Harganya 175.000 di luar ongkir. Dan menurut hemat saya ini penting sekali. Dan hari ini saya hosti lagi perkara ini karena banyak yang terlewat kemarin, walaupun agendanya hari ini direncanakan kita membahas bagaimana studi ke Inggris. Tapi insya Allah di lain waktu nanti. Pak Yusra, sebagai host sedikit bisa pinjam mic. Ya, silakan ini waktu kita 10 menit lagi langsung ke pertanyaan tanpa pembuka dan ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Yang Mulia Yusra Habib Abdul Ghani. Nickname saya Abu Dikila, mungkin Yang Mulia Yusra Habib dengan nickname saya mengenal saya. Alhamdulillah, saya masih penasaran Yang Mulia Yusra Habib tentang buku yang dikarang oleh Yang Mulia Yusra Habib, status Aceh dalam NKRI, di dalam halaman 129, 130 dan 131, 132 dan 133. Di dalam buku itu, ya saya sangat memahami apa yang ditulis oleh Yang Mulia Yusra Habib. Di dalam buku itu ada dijelaskan fenomena-fenomena tentang penanganan MOU Helsinki, dan di bawah ini Yang Mulia Yusra Habib ada juga saudara daripada Tunku Agam yang nickname beliau atau yang kita kenal Tunku Fadlun Musa ya. Ada di bawah beliau. Jadi di dalam halaman tersebut saya masih penasaran bagaimana cerita bisa tergolong di dalam penandanan MOU Helsinki, walaupun ada beberapa kali argumen-argumen Fadlun Musa mengenai keterlibatan daripada siapa nama tu yang putih rambut. Itu yang penasaran saya. Bagaimana keterlibatan beliau? Apakah memang dari elit-elit kita dari Aceh Merdeka mengundang untuk keterlibatan beliau? Karena belum ada penjelasan di dalam buku itu Yang Mulia tentang keterlibatan beliau. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Bang izin baik, yang Pak Yusra. rambut putih tadi namanya Muhammad Hasan. Betul. Aku udah pernah baca bukunya. Bukan. Mungkin maksud saudara itu adalah Nur Juli itu yang betul. Ya. Sengaja tidak saya sebutkan nama. Oke. Sebentar Pak Yusra. Sebab nama sebentar dia. Pak Yusra. Ya. Ini sudah mau jam 12 di Denmark. 3 menit lagi. Oke. Jadi karena tadi disinggung soal buku yang disebutkan, soal MOU segala macam, sementara ini buku Pak Yusra ada 36 termasuk yang terbaru ini dengan yang sudah terbit. Mungkin ini sebagai masukan, di lain waktu kita bahas itu. Karena kita perlu fokus, maksud saya supaya kenapa dari awal saya tegaskan kita fokus tidak berbicara tentang Iran sekarang atau yang lain. Nah, apalagi waktu kita ini sangat terbatas lagi.
Oke, mohon maaf tadi Abu buat yang teman Abu Dikila. Ya, baik, ya Abu terima kasih Dikila. host. Ya, Tapi oke. tidak masalah. Ya. Tapi mungkin yang mulia Yusra Habib mengenal dengan nickname saya Abu Dikila. Oke, baik. Ini sudah di-keep oleh Pak Yusra. Kalau memang nanti saya diminta untuk memfasilitasi lagi, akan saya fasilitasi. Ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman, sudah hampir jam 11 di Inggris, hampir jam 12 di Denmark. Dan ini langsung sebagai closing, Pak Yusra, silakan. Sebagai penutup, karena di Denmark 10-15 menit lagi mau zuhur. Silakan. Oke. Nggak bisa lagi Pak Host ya. Ya, kalau Host. nanti kita perlu adakan lagi, kita adakan lagi insya Allah. Oh, terima kasih Pak Host. Ya. Baik, sama-sama. Ya, silakan closing Pak Yusra. Seperti closing seperti kemarin bahwa saya mohon maaf sebagai penulis bukan untuk mencari populer. Kalau hanya sekedar untuk mencari populer, buku yang saya tulis sudah 37. Dan paling spektakuler adalah buku yang dikeluarkan oleh University Malaysia yang keabsahan keilmiahannya diakui oleh sebab University Malaysia itu adalah salah satu university dari 13 terbaik di Asia. Buku Yusra Habib Abdul Ghani dikeluarkan oleh university itu. Jadi maksudnya kawan-kawan, saya menulis ini bukan menjadi populer, tetapi kewajiban saya sebagai pelaku sejarah untuk mengungkapkan segala-galanya yang saya dapat bertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada bangsa Aceh. Jadi untuk lebih muktamad bahwa supaya kawan-kawan saya harap membaca buku ini dengan teliti, dan setelah itu jika penting nanti kita buka diskusi lagi, tetapi segala-galanya milikilah buku ini sebab seperti itu tuh kawan-kawan kita seperti juru runding putu-putunya ada di situ tuh. Dan yang terpenting lagi ini kemarin juga sudah saya sampaikan, orang-orang kita yang dihukum buang oleh pemerintah Indonesia dari Aceh ke Pulau Jawa itu namanya tidak akan ditemukan oleh saudara-saudara di sini, tapi ada dalam buku. Dari kampung mana dia, dari wilayah mana dia, siapa namanya, siapa nama orang tuanya, semuanya ada situ, dan di penjara mana dia dipenjarakan di Pulau Jawa itu, termasuk Muhammad Nazar. Dan dulu dengan lain. Jadi memang ini betul-betul dokumenter ini buku ini. Oke, baik. Mudah-mudahan itu saja. Ya, karena Pak Yusra dari Gayo ini, sementara tokoh penting dari Gayo kan ada Profesor Bahaki juga, Saleh Adri dan Ilyas Lebih. Apakah mereka masuk pengkhianat juga? Kalau Pak Yusra tadi jelas bukan pengkhianat dan target dibunuh oleh pengkhianat tadi. Kalau yang 3 tadi bagaimana? Yang 3 tadi itu berdasarkan sejarah, yang lain-lain mengkhianati Tengku Daud Bereh, tetapi alhamdulillah yang 3 ini selamat ini. Selamat, mereka tidak termasuk sebagai manusia berkhianat kepada Tengku Daud Bereh. Oke, baik. Alhamdulillah. Dan kebetulan 2 itu dari kampung saya tuh. Gue Ilyas Lebih dengan apa? Profesor Bahaki satu kampung dengan saya. Oke, baik. Baik Pak Yusra. Jam 11:03 siang saat ini di Inggris, teman-teman. Di Denmark sudah jam 12:03. Ya. 12 menit lagi akan masuk waktu zuhur di Denmark. Kami masih 12:30 di Inggris. Di Indonesia sudah jam 6:03, di Malaysia sudah jam 7:03 ya, jam 8 ya. Ya, jam 7:03. Udah berbuka ya?
Ya, di Iran beda setengah jam dengan di Inggris, beda lebih awal di Iran, karena tadi ada yang komen tentang Iran. Oke, baik teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti diskusi buku terbaru Dr. Yusra Habib Abdul Ghani. Buat yang mau memesan buku tadi, ada nomor kontak di kolom komentar. Silakan dipesan langsung. Dan nanti kalau diperlukan untuk membahas sisi apa dari buku ini, termasuk karya Pak Yusra yang lain, insya Allah akan coba kita gelar di samping penulis-penulis lain, baik dari Aceh, di luar Aceh, atau tema yang lain, narasumbernya dari Aceh atau di luar Aceh, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, terima kasih buat semuanya yang sudah ikut acara ini bersilaturahim. Kemudian yang sudah follow TikTok saya, Pak Yusra juga terima kasih yang ngasih hadiah gift sepanjang acara ini juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Juga buat like-nya, tolong dimatikan mic-nya teman-teman. Kemudian yang menge-share, mudah-mudahan yang di-share juga bisa ikut dan tidak terlewat seperti kemarin. Atas segala kekurangan, saya yang menghosti acara ini mengucapkan mohon maaf. Juga mohon maaf buat teman-teman yang tidak semuanya bisa dikomeni komentarnya, termasuk yang masuk, wabil khusus yang komen di luar komentar. Walaupun ada yang masih nyambung tadi di buku yang lain, tapi insya Allah di lain waktu kita bahas. Sekali lagi berizin, terima kasih banyak. Insya Allah nanti lain waktu akan kita lanjutkan lagi diskusinya dengan berbagai tema dan berbagai narasumber. Selamat Zuhur Pak Yusra. Salam buat keluarga, terima kasih atas waktunya. Sehat walafiat Pak Yusra. Mudah-mudahan setelah acara kita ini Pak Yusra tidak jadi target dibunuh, boleh. nanti kalau target dibunuh, ini bahaya ini. Ini ayah ini yang saksinya ini. Oke, baik. Jadi ini Juk bercanda. Terima kasih buat semuanya sekali lagi. Terima kasih berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yusra langsung saya end live kita teman-teman. Buat semuanya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.